Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Di akhir bulan suci Ramadan ini saya akan mencoba membahas sebuah film sejarah epik pada masa perang salib ketiga, yang mana kisahnya berfokus pada seorang tentara salib bernama Balian de Ibelin yang bertempur melawan pasukan Sultan Saladin untuk mempertahankan kerajaan Yerusalem. Menceritakan lebih dari 100 tahun sebelum terjadinya perang salib, umat Kristen dan Muslim hidup dan beribadah secara berdampingan di kota Yerusalem. Namun di masa pemerintahan Raja Balwin keempat, timbullah sebuah konflik yang disebabkan oleh orang-orang fanatik Kristen yang ingin menguasai tanah suci Yerusalem untuk kepentingannya pribadi. Dari sana muncullah seorang kesatria yang merupakan pengrajin senjata bernama Balian yang berasal dari desa terpencil di Prancis, hingga dia diangkat menjadi komandan pasukan salibis untuk membendung gempuran tentara Muslim yang dipimpin oleh Sultan Saladin yang juga berusaha mengambil alih kembali kota Yerusalem. Mampukah Balian menghadapi pasukan Muslim yang begitu kuat? Atau sebaliknya, apakah Sultan Saladin dapat menguasai kembali kota Yerusalem ke pangkuan umat Islam? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Kingdom of Heaven. Berlatar pada tahun 1184 Masehi, terdapat seorang pria bernama Balian yang berprofesi sebagai pandai besi di suatu desa terpencil di wilayah Prancis. Kala itu, dia tengah menghadapi kenyataan yang sangat memilukan saat mendapati istrinya telah tewas bunuh diri setelah mengetahui anak yang dikandungnya mengalami keguguran. Atas kejadian itu, tak berselang lama terlihat sekelompok tentara salib mendatangi Balian yang meminta dirinya membuatkan sepatu besi untuk kuda-kuda mereka. Bahkan di sana, para tentara salib juga menyempatkan diri untuk beristirahat, hingga di saat Balian sedang mengerjakan pekerjaannya, tanpa diduga dia tiba-tiba dihampiri oleh seseorang bernama Godfrey yang merupakan pemimpin dari pasukan itu. Diketahui Godfrey sendiri merupakan seorang tokoh penting dalam satuan Knight Hospitaller Kerajaan Yerusalem dan merupakan pendiri keluarga Ibelin serta penguasa kota Ramla pada periode 1138 hingga 1150. Di sana Godfrey langsung memperkenalkan dirinya kepada Balian, yang ternyata Godfrey adalah ayah kandung Balian sendiri yang tak pernah dia temui sebelumnya. Walaupun Balian lahir dari hasil aksi pemerkosaan kepada mendiang ibunya tempo dulu, hingga untuk menebus dosanya, Godfrey mengajaknya untuk ikut ke dalam pasukannya ke Yerusalem demi sebuah perjuangan. I knew your namesake. Some say Jerusalem is the very center of the world. Other men are always good for that. 100 men at arms in Jerusalem. Namun di dalam percakapan itu, Balian hanya menganggap Godfrey sebagai orang asing hingga dia menolak permintaannya. Dan ketika saudara tirinya yang berprofesi sebagai pendeta di desa itu telah mengetahui hubungan antara Balian dengan Godfrey, di sana dia menyarankan agar Balian ikut ke Yerusalem sebagai kota suci untuk meminta pengampunan serta penebusan dosa atas kematian istrinya yang bunuh diri akibat kesalahan dan kelalaiannya. They would have taken you to Jerusalem. I can't tell you the exact location. Imagine your sin and pain. Tanpa disangka beberapa menit kemudian percakapan itu berubah menjadi petaka setelah Balian merasa tersinggung dan emosi hingga dia tega membunuh saudara tirinya tersebut. Pasalnya pendeta itu telah mengutuk jasad istri Balian secara tragis akibat istrinya telah melakukan dosa besar dengan cara bunuh diri. Balian yang kini merasa berdosa karena sudah membunuh seorang pendeta, kini dia mulai berpikir dan mulai merasa perlu untuk pergi dari desanya. Sehingga dia pun pergi untuk menyusul kepergian rombongan pasukan Godfrey yang akan berangkat ke Yerusalem. Karena sebelumnya Godfrey memberitahukan bahwa di kota suci tersebut, dia bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas dosa besar yang pernah dia lakukan.
Akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat bersama-sama menuju Yerusalem melalui jalur laut dari pelabuhan di Italia. Di tengah perjalanannya, Godfrey menyempatkan untuk beristirahat sejenak bersama dengan pasukannya. Akan tetapi situasi berubah menjadi kepanikan setelah pasukan dari kalangan bangsawan lokal di sana menuntut penyerahan Balian yang telah membunuh seorang pendeta. A man, Balian, who killed a priest, his brother. Let's work on your skills. Uncle, he's a murderer. Dengan tegas, Godfrey dan pasukannya menolak penyerahan Balian yang merupakan anak darah dagingnya tersebut. Hingga akhirnya kawasan hutan itu seketika menjadi arena pertempuran yang sangat mengerikan. Terlihat dalam pertempuran itu, beberapa pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey dapat melumpuhkan pasukan bangsawan tersebut. Walaupun beberapa tentaranya harus gugur di tempat itu, bahkan Godfrey sendiri harus terkena beberapa luka parah di bagian tubuhnya. Singkat cerita, pasukan Godfrey dapat memenangkan pertempuran itu dan melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencapai kota Yerusalem bersama sisa-sisa pasukannya. Untuk mencapai kota Yerusalem, pasukan Godfrey terlebih dulu harus singgah di kota Messina sebagai pelabuhan dan juga kota terbesar ketiga di Pulau Sisilia yang berada di kawasan Italia. Kill an infidel. The Pope has said. Di sana, Godfrey mendapatkan perawatan intensif atas luka-lukanya, serta menjadi momen pertemuan genting dengan seseorang bernama Guy de Lusignan. Dia dikenal sebagai sosok kesatria Templar anti-Muslim yang brutal dan sangat berambisi untuk memutus perdamaian antara Muslim dan Kristen. It is the path to heaven. When you were still capable of making bastards. Diketahui Guy de Lusignan sendiri merupakan putra dari Hugh ke-8 yang lahir dari wangsa Lusignan, sekaligus suami dari Sibylla, adik dari Raja Baldwin ke-4. Di sana pula Balian diberikan amanat oleh ayahnya untuk setia kepada Raja Yerusalem demi menjadi pasukan pelindung bagi rakyat di sana. Bahkan dia diberikan sebuah pedang legendaris milik Godfrey karena di saat itu kondisi Godfrey sudah mulai sekarat akibat dari lukanya, hingga akhirnya dia dinyatakan telah meninggal dengan mewariskan sebuah tugas kepada anak buahnya untuk menjaga Balian anaknya. Arise, a knight, and Baron of Ibelin. Be without fear in the face of your enemies. Maka setelah kepergian ayahnya, Balian kembali melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke wilayah Yerusalem dengan menggunakan kapal laut. Namun di tengah perjalanannya, rombongan mereka dihadang oleh ganasnya ombak yang disebabkan oleh badai lautan Mediterania, hingga kapal mereka satu persatu mulai tenggelam dan menelan banyak korban jiwa. Akan tetapi secara ajaibnya, dalam peristiwa itu Balian menjadi satu-satunya penumpang yang selamat dan berhasil terdampar di sebuah daratan antah berantah. Hingga tanpa ragu dia memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya dengan berjalan kaki demi bisa sampai ke kota Yerusalem. Di tengah perjalanannya yang sangat asing itu, saat memasuki kawasan gurun, Balian dihadapkan oleh dua orang asing yang ingin menyerangnya. Pasalnya, Balian telah dituduh mencuri salah satu kudanya. Dari sana, salah satu orang itu menyuruh budaknya untuk berduel dengan Balian guna memperebutkan hewan tunggangannya, hingga keadaan seketika berubah menjadi arena pertarungan. Then you must give him the horse. I have no desire to fight. No. Dengan bermodalkan skill yang diajarkan oleh mendiang ayahnya, dengan mudah Balian dapat menumbangkan prajurit muslim tersebut, yang kemudian dia berhasil menjadikan sisanya sebagai tawanan untuk menjadi penunjuk arah ke wilayah Yerusalem. Take me to Jerusalem. Singkat cerita, beberapa hari berselang, begitu sampai di kota Yerusalem, Balian langsung membebaskan tawanan tersebut, yang ternyata dia merupakan orang Saracen, hingga dia berjanji untuk selalu mengenang kebaikan Balian yang telah membebaskannya tanpa syarat apapun.
your quality will be known among your enemies. Di tempat itu pula, Balian juga memutuskan untuk berziarah ke tempat di mana Yesus disalibkan sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia, seperti kepercayaan seluruh umat Kristen, yang mana tempat tersebut berada di Bukit Golgota. How can you be in hell when you're in my heart? Setelah berziarah dan berdoa untuk istrinya, Balian dikejutkan oleh beberapa prajurit tentara salib yang sedang menghampirinya. Setelah mereka mengetahui Balian membawa sebuah pedang milik Godfrey, dan dari sanalah awal mula Balian mengenal dunia kemiliteran sebagai komandan pasukan Knight Hospitaller, hingga statusnya berubah menjadi seorang petinggi menggantikan pangkat mendiang ayahnya. Come with us. You must have known him. What? Setelah para pasukan salib dari Ordo Knight Hospitaller mengetahui status Balian sebagai anak Godfrey, dia langsung diperkenalkan pada seorang bangsawan Tripoli, sekaligus marsekal dari pasukan salib Yerusalem yang bernama Raymond III atau biasa disapa dengan Tiberias. What did your father tell you of your obligation? Tak hanya itu, dari momen tersebut Balian juga diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Sibila, istri dari Guy de Lusignan, serta merupakan adik dari Raja Yerusalem saat itu yang bernama Raja Baldwin keempat. Ketika itu, Raja Baldwin keempat sedang menderita akibat penyakit kusta yang dideritanya, dan dalam perkenalannya dengan Raja Yerusalem, Balian ditempatkan kembali ke wilayah Ibelin atas warisan mendiang ayahnya untuk menjadi penguasa di sana. Even though those who presume to play you be kings or men of power, man truly begin his own game. You will go to your father's house at Ibelin. Beberapa bulan kemudian, Balian telah sampai di wilayah Ibelin, tempat yang merupakan hak warisnya dari Godfrey sebagai penguasa lahan di sana. Mula-mula, Balian memerintahkan kepada warganya untuk membuat sumber mata air sebagai kebutuhan utama di wilayah itu. Dan singkat cerita, wilayah Ibelin yang sebelumnya gersang kini telah disulap menjadi wilayah subur, yang mana di sana banyak ditumbuhi oleh sayur-sayuran serta buah-buahan, hingga dirinya sangat dicintai oleh penduduknya meskipun mayoritas orang-orang di sana beragama Yahudi dan Muslim. Waktu ke waktu terus berlalu, terlihat Guy de Lusignan bersama dengan seorang jenderal pasukan Knight Templar bernama Reynald de Chatillon yang ditemani oleh pasukannya. Tiba-tiba mereka menyerang rombongan karapan muslim secara mendadak sebagai bentuk provokasinya kepada Sultan Saladin. They've seen us. Maka atas tindakannya itu menjadi awal mula keretakan hubungan perdamaian antara Raja Baldwin keempat dengan Sultan Saladin yang telah terjalin selama bertahun-tahun, yang mana pasukan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin langsung menanggapi aksi tersebut dengan mengirimkan ratusan ribu pasukannya ke benteng milik Reynald de Chatillon. Hingga mau tak mau Raja Baldwin keempat harus turun ke medan perang meskipun dirinya tengah dalam kondisi yang lemah akibat penyakit yang dideritanya. Assemble the army. Singkat cerita, Sultan Saladin kala itu mengerahkan pasukannya yang berjumlah 200.000 prajurit telah sampai di wilayah Kerak, tempat di mana Reynald de Chatillon menjadi penguasa. Hal itu dilatar belakangi sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan para pasukan Knight Templar yang dikenal sadis dan barbar. Atas hal itu pula, Balian beserta pasukan Knight Hospitaller-nya diperintahkan untuk bersiaga dan diperbantukan untuk menghadang pasukan Saladin yang begitu besar hingga pertempuran pun tak terelakkan lagi.
Terlihat pertempuran yang tak sebanding itu menjadi awal kekalahan dari pasukan salib yang ternyata diawali oleh pasukan Balian sebagai pasukan tumbal. Akan tetapi dari pertempuran itu pula, Balian telah diselamatkan oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah tawanannya tempo dulu, yang sebetulnya dia adalah seorang petinggi militer pasukan muslim bernama Muhammad bin Hamed Isfahani atau biasa dikenal dengan Imaduddin sebagai kanselir dari dinasti Ayyubiyah sekaligus orang kepercayaan Sultan Saladin. Tell my Lord Salahuddin. What becomes of us? As you deserve. You reap what you sow. Atas kebaikan yang dahulu dia perlihatkan, maka Balian juga kembali dibebaskan oleh Imaduddin sebagai tindakan balas budinya. Kemudian tak berselang lama, Sultan Saladin beserta pasukannya telah tiba di depan benteng Kerak yang disusul oleh pasukan Raja Balwin keempat, hingga kemudian kedua pemimpin besar tersebut bisa bertatap muka untuk bernegosiasi. Di sela-sela negosiasi tersebut, Raja Balwin keempat membujuk Sultan Saladin untuk melakukan gencatan senjata agar perpecahan di antara dua kubu tak semakin meluas. Dan sebelum itu, dia berjanji akan menghukum Reynald de Chatillon atas perbuatannya terhadap orang Muslim. Reynald of Chatillon will be punished. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. Mendengar niat positif dari Raja Balwin keempat, Sultan Saladin langsung menarik pasukannya untuk mundur. Dan seketika itu juga, beliau menampakkan kebaikannya untuk mengirim beberapa perawat muslim agar bisa membantu pengobatan para pasukan salib yang terluka dalam pertempuran itu. Dirasa bahwa kondisi sudah aman dan terkendali, Raja Balwin keempat langsung menemui Reynald de Chatillon untuk menghukumnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Walaupun setelah kejadian itu, membuat kondisi kesehatan Raja Balwin keempat semakin melemah dan harus terbaring di tempat tidurnya untuk waktu yang sangat lama. Dari sana, Balian kini mendapatkan pilihan yang sulit, yang mana dirinya diminta oleh Raja Balwin keempat untuk menikahi Sibila dan mengambil alih komando pasukan salib secara keseluruhan. Akan tetapi, Balian menolak permintaan tersebut. Pasalnya, hal itu akan menyebabkan gejolak besar yang akan menghancurkan mereka, dan keputusan itu membuat Tiberias menjadi kecewa. Would you marry my sister Sibilla were she free of guilt? It is a kingdom of conscience. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, seluruh wilayah Yerusalem berduka atas meninggalnya Raja Balwin keempat pada tanggal 16 Mei 1185. Setelah penyakit kusta yang telah lama dideritanya sudah menggerogoti seluruh organ tubuhnya, dan karena beliau tak mempunyai keturunan, maka secara otomatis tampuk kepemimpinan dialihkan kepada anak Sibila yang masih berusia muda, yang mana dia bernama Balwin kelima. Long live the king! In prosperity. Naiknya Balwin kelima menjadi raja ternyata malah membuat hubungan kerajaan Yerusalem dengan Sultan Saladin menjadi semakin retak, dikarenakan kala itu banyak orang-orang di tubuh kerajaan yang memang menginginkan peperangan dengan pihak pasukan muslim Saladin. Walaupun ternyata tahta Raja Balwin kelima hanya sementara saja, pasalnya dirinya juga divonis mengidap penyakit kusta sama seperti Balwin keempat, hingga Balwin kelima meninggal pada tahun 1186 di wilayah Acre. Walaupun kematiannya kala itu disangkut pautkan dengan kudeta yang telah direncanakan pihak tertentu di kerajaan. Meninggalnya Balwin kelima menjadikan tahta kerajaan Yerusalem dialihkan kembali kepada ibunya, yaitu Sibila yang kini menjadi ratu, bersamaan dengan pengangkatan Guy de Lusignan sebagai raja pada tahun itu. Dan dari sana Guy de Lusignan memperlihatkan sifatnya sebagai raja yang sangat ambisius, yang diawali dengan dilepaskannya Reynald de Chatillon dari sel tahanan agar dia bisa bekerja sama dengannya dalam menjalankan misi peperangan ambisiusnya. Give me a war. Boys in heaven? Yes. Tak sampai di situ, aksi kebrutalan Guy de Lusignan kembali diperlihatkan setelah dia memerintahkan Reynald de Chatillon untuk melumpuhkan orang-orang di wilayah Ibelin dan dengan sengaja membunuh saudara perempuan Sultan Saladin sebagai tanda pernyataan perangnya dengan dinasti Ayyubiyah.
Maka Guy de Lusignan mengerahkan pasukan Knight Templar disertai komandan terbaiknya, di antaranya Gerard de Rydford sebagai seorang Master Knight Templar dan juga Reynald de Chatillon sebagai pimpinan tertinggi dalam misi penyerangan itu. Tentunya dengan satu tujuan, yaitu untuk membuka penyerangan pasukan Saladin yang diperkirakan berada di wilayah Tiberias. Sebelum diberangkatkan, Balian memberitahukan kepada Guy de Lusignan untuk tidak menghadapi pasukan Saladin di wilayah itu, dikarenakan sebetulnya mereka belum memahami karakteristik wilayah itu dan dikhawatirkan mereka akan kelelahan serta kekurangan sumber mata air. Namun Guy de Lusignan menentang pernyataan Balian, bahkan dia mengolok-oloknya sebagai seorang Knight Hospitalier yang tak berguna dan hanya seorang penempas senjata. This army cannot move away from water. What say this council? Singkat cerita, pasukan Knight Templar Salibis itu akhirnya diberangkatkan menuju kamp pasukan Saladin di Tiberias. Dan apa yang telah dibicarakan oleh Balian sebelumnya akhirnya terjadi, yang mana seluruh pasukan salib telah kelelahan akibat dehidrasi dari cuaca panas yang sangat ekstrim. Maka setelah pasukan salib berada di wilayah Hattin, tepatnya di Bukit Tanduk Hattin, pertempuran besar antara pasukan muslim versus pasukan salib pun akhirnya terjadi, hingga kejadian itu dikenal dengan Battle of Hattin yang terjadi pada tahun 1187 Masehi. Dikarenakan kondisi kelelahan serta butanya mereka akan wilayah itu, pada akhirnya membuat pasukan salib dapat dilumpuhkan oleh pasukan Saladin dengan mudahnya, hingga tak ada yang tersisa, termasuk Gerard de Rydford dan juga Reynald de Chatillon. Walaupun dari pertempuran itu, Sultan Saladin memilih untuk menawan Guy de Lusignan sebagai penanggung jawab atas peperangan itu. A king does not kill a king. Melihat tanda-tanda kabar buruk dari pasukan Knight Templar sebagai pasukan perintis dalam penyerangan itu, ternyata hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Tiberias yang kala itu memimpin langsung pasukan Knight Hospitalier termasuk Balian di dalamnya. Dan setelah mereka telah sampai di arena pertempuran, alangkah terkejutnya mereka setelah melihat banyaknya jasad dari pasukan salib yang tewas oleh pasukan muslimin. Atas kejadian itu, Tiberias mengajak Balian untuk melarikan diri ke wilayah Sifrus, dikarenakan dirinya meyakini bahwa sebentar lagi bencana besar akan menghampiri mereka saat Sultan Saladin bersama ratusan ribu pasukan setianya sebentar lagi datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada kerajaan Yerusalem. Walaupun dengan tegasnya Balian menolak ajakan dari Tiberias karena ternyata dia memutuskan untuk melakukan pertahanan guna melindungi istana Yerusalem. I've given Jerusalem my whole life. God be with you. Atas peristiwa itu, kini Balian menjadi satu-satunya bangsawan pasukan salib yang masih hidup, hingga mau tak mau dirinya harus mengambil alih komando dari sisa-sisa prajurit Knight Hospitalier yang masih bertahan. Di saat itu pula, Balian memberikan orasi berapi-api untuk membakar semangat semua orang yang berada di istana, hingga para penduduk Yerusalem tergugah untuk menjadi tentara sukarelawan guna menghadapi pasukan muslim Salahuddin al-Ayyubi. Every man at arms! To defend Jerusalem. Beberapa hari kemudian, para pejuang sukarelawan dan Knight Hospitalier telah selesai mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk berperang. Hingga pada malam harinya, serangan mendadak dari senjata-senjata trebuchet milik pasukan Saladin mampu menghancurkan benteng istana Yerusalem sebagai tanda bahwa peperangan akan segera dimulai. Dari sinilah pertempuran yang dikenal dengan pengepungan Yerusalem dimulai, yang terjadi pada tanggal 20 September hingga 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Pada pagi harinya orang-orang Yerusalem diperlihatkan dengan bagaimana kehebatan pasukan Saladin yang sebenarnya. Bahkan mereka terus melakukan Psy War atau perang urat syaraf yang bertujuan untuk membuat pasukan salib menjadi resah dan ketakutan.
Walaupun Balian terus berusaha meyakinkan pasukannya untuk percaya diri dan membuang rasa takutnya, meski mereka terus dihujani serangan dari senjata-senjata berat Saladin yang terus menggempur. Tetapi kemudian, dengan strategi yang sebelumnya sudah dipersiapkan, pasukan Balian berhasil menghancurkan berbagai senjata berat milik pasukan muslimin, seperti menara kepung Helepolis, serta battering ram atau pendobrak gerbang, hingga sempat membuat Sultan Saladin merasa frustasi. Dari sana Sultan Saladin mulai penasaran dan menanyakan kepada para komandannya tentang sosok pemimpin prajurit dari pihak musuh yang berhasil menghalau segala serangan pasukannya. Hingga seketika itu para petinggi militer di sana memberitahukan bahwa sosok pemimpin pihak musuh saat itu dipegang oleh seorang pemuda bernama Balian, putra dari Godfrey. Balian of Ibelin, the son of Godfrey. It was his son at Kerak. Setelah mengetahui identitas dari Balian sebagai anak dari Godfrey, ternyata membuat Sultan Saladin semakin tertantang dan kembali memerintahkan pasukannya untuk menyerang sebuah celah benteng yang sudah rapuh. Hingga serangan itu akhirnya mampu membuat gerbang tersebut menjadi hancur. Dan setelah melihat situasi yang mengkhawatirkan itu, mau tak mau Balian beserta pasukan gabungannya harus melakukan pertempuran jarak dekat dengan para infanteri pasukan Saladin, yang membuat banyaknya korban jiwa berguguran dari kedua belah pihak. We can break this army here. Beberapa jam kemudian setelah pertempuran itu mereda, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba turun ke medan tempur dan seketika mengajak Balian untuk berunding. Walaupun sebetulnya kala itu beliau bisa saja membunuh Balian dengan mudahnya, tapi ada beliau yang memang sangat mematuhi ajaran agama, ternyata sangat menjunjung tinggi aturan berperang yang diajarkan dalam agama Islam, yang mana mereka harus menerapkan sebuah adab untuk memperlakukan dengan baik kepada musuh yang sudah tak berdaya. The results of battles are determined by God. Your city is full of women. Dalam perundingan itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meminta kepada semua pasukan salib yang berada di Yerusalem untuk menyerah kepada pasukan muslimin dan meminta mereka untuk meninggalkan Yerusalem supaya kembali ke tempat mereka masing-masing di Eropa. Untuk itu beliau memberikan jaminan keselamatan bagi para pasukan salibi serta umat Kristen Eropa untuk menjaga serta mengawal perjalanan pulang mereka supaya bisa kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Hingga dalam momen itu, akhirnya Balian menyetujui kesepakatan tersebut dan menyerahkan Yerusalem kepada pihak muslim di bawah pimpinan Sultan Saladin, yang secara otomatis Sibila harus merelakan mahkotanya sebagai Ratu Yerusalem. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. Men. I am Salahuddin. I have surrendered Jerusalem. Setelah penyerahan kota Yerusalem kepada Sultan Saladin, Guy de Lusignan akhirnya dibebaskan. Namun setelah pembebasannya itu, Guy de Lusignan seketika melakukan sebuah duel dengan Balian demi sebuah pembuktian siapakah yang layak menjadi seorang pemimpin. Hingga dengan skill bela diri yang dimilikinya, dengan mudahnya Balian mampu mengalahkan Guy de Lusignan yang seketika itu dia harus mengakui kehebatannya. Dari sana pula, para warga umat Kristen serta pasukan salibis Eropa harus keluar dari kota Yerusalem. Kemudian Sultan Saladin mengungkapkan rasa bersyukurnya dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia berhasil mengambil alih kota Yerusalem yang setelah sekian lama berada dalam kekuasaan pihak Kristen. Hingga singkat cerita, beberapa tahun kemudian dikisahkan bahwa Balian beserta Sibila telah kembali ke wilayah Prancis. Di sana Balian menjadi sangat terkenal sebagai salah seorang mantan pasukan Knight Hospitaller yang paling tersohor karena keberaniannya untuk menghadapi kekuatan pasukan Saladin. To find Balian,
Dari ketenarannya itu, akhirnya Raja Inggris yang dijuluki Richard the Lionheart, yaitu Raja Richard pertama, tiba-tiba mendatangi Balian untuk mengajaknya merebut kembali kota Yerusalem dari tangan Sultan Saladin. Namun dengan segala kerendahan hatinya, Balian menolak ajakan tersebut. Dia hanya memberitahukan bahwa dirinya kini bukanlah siapa-siapa dan mengakui bahwa dirinya hanya seorang pandai besi. We crusade to recover the kingdom of Jerusalem. I am the blacksmith. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa setelah bertahun-tahun berperang, Raja Richard the Lionheart tetap tidak bisa merebut kembali kota Yerusalem dari pihak kaum muslimin. Bahkan peperangan untuk memperebutkan Yerusalem terus berlanjut sampai bertahun-tahun mendatang. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.